Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Di sini kami dari kelompok 11 akan membawakan materi mengenai konseling Pancawaskita. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan pemateri yang ada di dalam video ini, yaitu pemateri pertama Rizka Ratu Agara, yang kedua saya sendiri Wulan Maulidina Fatur Rahma, dan yang terakhir Cici Feby Putih Tanjung sebagai pemateri ketiga. Baiklah, langsung saja kita mulai pada pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Ratu Agara dengan NIM 0306192108. Konsep dasar Pancawaskita. Konseling Pancawaskita disingkat menjadi Kopasta. Konseling Pancawaskita merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam konseling dengan memadupadankan teori konseling elektik. Kopasta menitik beratkan pada wawasan Pancawaskita. Pancawaskita itu sendiri mengintegrasikan 5 hal yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk bisa menjadi konselor profesional dengan mengintegrasikan 5 faktor yang mempengaruhi perkembangan dan kehidupan individu, yaitu yang pertama Pancasila. Konseling Pancawaskita tidak dapat terlepas dari ideologi yang dianut negara Indonesia. Segenap unsur yang terkandung di dalam Pancasila digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan konseling. Yang kedua, Pancadaya, yaitu daya takwa, daya cipta, daya rasa, daya karsa, dan daya karya. Yang ketiga, 5 ranah kehidupan atau lirahid, yaitu jasmaniah, rohaniah, individual, sosial, material, spiritual, dunia akhirat, dan lokal, global atau universal. Yang keempat, 5 kekuatan di luar individu, likuladu, yaitu gizi, pendidikan, sikap, perlakuan, budaya, kondisi insidental. Yang kelima, 5 kondisi yang ada pada diri individu, masidu, yaitu rasa aman, kompetensi, aspirasi, semangat, dan penggunaan kesempatan. Nah, dalam sejarahnya, Kopasta dikembangkan sebagai salah satu pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan konseling perorangan. Para konselor diharapkan dapat menguasai pendekatan ini sebagai salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penyelenggaraan konseling perorangan. Baiklah, saya Wulan Maulidina Fatur Rahma akan melanjutkan materi kita mengenai peran konselor dalam konseling Pancawaskita. Dalam konseling, elektik konselor mengarahkan usahanya kepada berbagai aspek pada diri klien yang menjadi fokus penggarapan atau pendekatan-pendekatan konseling yang berbeda. Praitno menjelaskan, masalah klien yang mengemukakan dalam konseling dapat menyangkut satu atau lebih fokus beberapa pendekatan. Dalam proses investigasi dan interpretasi, konselor dapat mengungkapkan fokus tersebut dengan sangkut paut. Dalam menyikapi dan menangani gatra-gatra tersebut, yang harus dilakukan konselor adalah yang pertama, konselor memandangnya sebagai sisi tertentu yang penuh arti dari diri klien, yang tidak boleh diabaikan begitu saja. Yang kedua, arti dari dalam atau ADD, gatra tersebut perlu dikaji sehingga terungkap dan disadari oleh klien. Serta selanjutnya kepadanya diberikan arti dari luar atau ADL, yang tepat dan positif sehingga semuanya bermakna cukup kuat bagi pengembangan kemandirian klien. Yang ketiga, terhadap KSA atau keberadaan yang sedang ada, yang merupakan perwujudan gatra yang menjadi fokus konseling, diberikan makna yang tepat dan positif dengan mengantisipasi KMA-nya atau keberadaan yang mungkin mengada. Yang keempat, pemaknaan keberadaan yang sedang ada atau KSA dengan mengantisipasi keberadaan yang mungkin mengada atau KMA-nya, itu secara langsung mengarah kepada penampilan KSA yang baru sebagai realisasi dari KMA positif yang terkandung di dalam gatra yang dimaksud. Dan yang terakhir, yang kelima, dalam proses pengungkapan, analisis, pemaknaan, dan pembinaan itu memungkinkan diterapkannya berbagai pendekatan dan teknik konseling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cici Feby Putri. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu kelebihan dan kekurangan konseling Pancawaskita. Konseling Pancawaskita disingkat Kopasta. Konseling Pancawaskita merupakan salah satu bentuk pendekatan dalam konseling dengan memadupadankan teori konseling atau elektrik. Kopasta menitik beratkan pada wawasan Pancawaskita. Adapun kelebihan dan kekurangan dari konseling Pancawaskita atau Kopasta sebagai berikut. Kelebihan konseling Pancawaskita.
Yang pertama, guru membimbing atau konselor dapat memperoleh alternatif pemecahan masalah siswa dengan penerapan konseling Pancawaskita untuk menangani motivasi belajar rendah. Yang kedua, dapat digunakan sebagai masukan bagi siswa tentang pentingnya motivasi belajar. Dan yang ketiga, konseling Pancawaskita merupakan salah satu pendekatan yang didasarkan pada berbagai konsep dan tidak berorientasi pada satu teori eksekutif, tetapi merupakan perpaduan dari berbagai unsur yang diambil dan dipilih dari beberapa konsepsi serta pendekatan atau disebut konseling elektrik dalam mengintegrasikan faktor yang Selanjutnya, kelemahan konseling Pancawaskita atau Kopasta. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang konseling Pancawaskita, sehingga masih jarang digunakan dalam proses konseling di lapangan. Yang kedua, belum banyak yang mengembangkan konsep ini, sehingga referensinya terbatas. Dan yang terakhir, interpretasi dari konseling Pancawaskita dalam dunia pendidikan kurang begitu diminati oleh sebagian besar para konselor karena terlalu rumit dalam pemahaman serta penerapannya. Baiklah, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan mengenai konseling Pancawaskita. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penulisan atau penjelasan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.